Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fandi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, eh, eh, di sini untuk pertemuan 11 kita akan membahas tentang perhitungan harga pokok proses produk rusak. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa ketika kita memproduksi suatu barang, entah itu nanti kita ini berhubungan dengan proses, ketika itu produk rusak, entah itu rusak, cacat, terus hilang di awal dan akhir, seperti pertemuan kemarin kita membahas hilang di awal dan di akhir. Nah, di sini kita produk rusak. Ini akan mempengaruhi harga per unitnya. Oke. Nah, di sini ini perhitungan secara konsepnya dulu ya. Karena kemarin kita belajar tentang perhitungan secara membuat laporan harga pokok. Nah, sini kita belajar eh, apa eh, awalnya dulu konsepnya. Nah, kalau produk rusak biasanya itu kan terjadi di akhir biasanya. Misalkan ini, saya punya HP ini, misalkan layarnya rusak, shadow misalkan, layar yang biasanya layarnya AMOLED biasanya kan rusak di layar shadow misalkan. Nah, itu termasuk produk yang rusak. Atau bisa saja ketika misalkan HP-nya ini tidak bisa dihidupkan. Nah, itu termasuk pada sistemnya yang mungkin itu perlu ada perbaikan. Nah, di sini saya contohkan saja. Nah, itu contoh dari produk rusak. Tapi di sini didefinisikan, produk rusak sendiri didefinisikan yaitu produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan secara ekonomi tidak mungkin diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau ketika misalkan saja Anda mempunyai HP. Nah, HP Anda misalkan jatuh nih. Tak. Nah, itu misalkan ada komponen yang memang itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa diperbaiki. Nah, itu termasuk produk yang rusak. Sehingga di sini tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, misalkan saja nih saya contohkan 1000 unit misalkan. Kita proses 1000 unit HP misalkan. Kita proses dengan biaya produksi misalkan di sini contohnya saja 900.000. Saya nominalnya yang kecil saja. Nah, di sini ternyata dari 1000 yang kita produksi, ternyata yang produk selesai 900 dan yang rusak 100. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, di sini akan mempengaruhi harga pokok produk. Harga produk di sini rusak perlu dihitung karena sudah menyerap biaya produk. Kenapa? Karena produk yang rusak kan terjadi di akhir kan. Nah, itu karena sudah melalui proses berbagai tahapan sehingga itu menggunakan perusahaan sudah menghitung perusahaan sudah menghitung biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, sehingga di sini perlu dihitung karena sudah menyerap biaya produksi, yaitu produk rusak ini pasti terjadi setelah selesai produksi seperti itu. Nah, produk rusak diperhitungkan dalam perhitungan unit setara atau unit ekuivalen nantinya. Sini ketika kita menggunakan metode rata-rata, HP rata-rata, unit setaranya kita bisa hitung produk selesai terus ditambah dengan produk hilang di akhir proses. Nah, ini kan bahasan yang kemarin, ditambah dengan produk rusak, ditambah dengan BDP akhir yang berarti produk yang belum selesai di bulan ini yang akan diselesaikan di bulan berikutnya, dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Itu ya. Yang jadi poin penting adalah mencari harga produk hilang akhir proses dan produk rusaknya tersebut. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini HP per unit. Nah, ini kan sudah dihitung. Kemarin rumusnya adalah total biaya produksi dibagi dengan unit yang dihasilkan. Nah, di sini kan produk yang selesai kan 900. Jadi HP per unitnya 900.000 dibagi dengan 900 unit sehingga ketemu 1000 per unit. Nah, bagaimana dengan produk yang rusak? Nah, kita hitung dulu nih. HP produk selesainya berapa? Nah, kan kita sudah menghitung untuk HP per unitnya. Ini mohon maaf, produk 900 ini, produk selesai 900 ini dikalikan dengan 900 karena yang kita sudah selesaikan 900, maka dikalikan adalah 900 rupiah. Terus hasilnya 810.000. Nah, untuk produk
yang rusak gimana? Nah, HP produk rusak karena tadi produk rusaknya adalah 100 unit dikalikan dengan 900 hingga diperoleh 90.000. Nah, di sini pencatatannya untuk HP produk yang ditransfer ke gudang. Nah, kan setelah kita selesai memproduksi nih, berarti kan produk tersebut ditransfer ke gudang. Nah, ini yang ditransfer ke gudang itu yang kita catat 900.000 atau 810.000. Nah, di sini kita bisa lihat, nah dari situ bisa kita lihat rusaknya itu bersifat normal atau tidak bersifat normal. Karena kalau untuk rusaknya bersifat normal berarti kan karena kesalahan pengerjaan, misalkan saja itu kesalahan internalnya, mungkin perakitannya yang kurang sesuai dengan SOP, atau yang misalkan tingkat ketelitian dari pekerjanya mungkin. Nah, itu kan akan mempengaruhi tingkat kualitasnya kan, kualitas dari produk tersebut. Nah, di sini maka HP produk rusak ini akan menambah HP produk selesai, ya kan. Nah, itu masih ditoleransi. Nah, di sini HP produk selesai adalah 900.000. Sedangkan kalau misalkan tidak bersifat normal nih, karena keteledoran atau kelalaian. Nah, mungkin karena mungkin karena itu SOP-nya kurang dijalankan dengan baik dan maksudnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Seperti itu. Terus maka HP produk rusak ini tidak bisa menambah HP produk selesai, tetapi diberlakukan sebagai rugi produk rusak. Hingga HP produk selesai ini yang dicatat adalah selesai adalah 890, rugi produk rusak. Nah, 90.000 itu diakui sebagai rugi produk rusak. Bagaimana jurnalnya? Dan di sini jurnalnya adalah rugi produk rusak. Di persediaannya dikredit karena produk rusak tersebut mengurangi persediaan barang dalam proses, seperti itu. Nah, jadi yang ditanyakan bagaimana produk rusaknya itu yang mana, 810.000 atau 900.000. Nah, sini kalau misalkan 810.000 kita akui sebagai produk rusak tidak bersifat normal. Jadi 90.000 tersebut tidak ditambahkan pada harga per unit karena nantinya akan mempengaruhi harga per unitnya. Jadi harga per unitnya tadi 810.000 dibagi dengan 900 kan, 900 rupiah, sehingga HP per unitnya 900. Nah, kalau misalkan yang tidak rusak, berarti kan produk rusak ini bersifat normal, jadi ditoleransi, hingga yang dihitung adalah 900.000 dibagi dengan 900 rupiah. Nah, ini untuk konsepnya, tapi kita akan belajar mengenai ini langsung, soalnya langsung saja agar mudah dipahami. Nah, ini nih. Misalkan di sini PT Axion menerima pesanan 1.000 unit undangan bermotif batik. Misalkan ini undangan nih mencetak motif batik. Harga jual ditentukan di awal ini misalkan 30% lebih tinggi dari biaya produksinya. Nah, sini kan ada biaya produksinya, ada 3 komponen nih, BBBL, BTKL, dan BOP yang dibebankan. Nah, nominalnya berbeda-beda. Untuk BBBL-nya 13 juta dan BTKL-nya 5 juta dan BOP yang dibebankan adalah 2 juta. Hingga total biaya produksi untuk memproduksi 1.000 unit undangan bermotif batik tersebut adalah 20 juta. Nah, namun ketika 200 undangan selesai diproduksi, terjadi perubahan motif dari tadinya batik menjadi modern atau kontemporer. Nah, ini kan akan berimbas kepada nantinya pengakuan produk yang rusak tersebut. Nah, bagaimana pengakuan dari 200 unit yang sudah diproduksi tapi terjadi perubahan motif dari batik? Kita pengennya dari konsumen itu, aku pengen yang tadinya batik saya pengen modern saja lah, atau kontemporer. Padahal di sini kan sudah menghitung 200 sudah menghasilkan 200 unit undangan, Pak. Bagaimana? Nah, ini perlakuannya begini. Ini menyebabkan, mohon maaf saya salah ketik di sini 100 ya. 100 unit undangan yang telah diproses tidak lagi bisa dipakai dan hanya dapat dijual sebagai barang bekas dengan harga 1 juta. Jadi tidak bisa tidak diakui tidak dapat dipakai lagi, sehingga dapat dijual sebagai harga barang bekas, seperti itu. Nah, dinilainya 100 ini dinilai 1 juta, seperti itu. Sementara perusahaan menambah biaya produksi karena di sini karena untuk di sini bertujuannya
tujuan kepuasan pelanggan, otomatis kan dari 100 produk undangan yang rusak tersebut harus diganti nih, harus diganti dengan produk yang baru. Nah, jadi di sini perusahaan mengganti produk yang baru tersebut untuk produk rusak. Jadi di sini untuk mengganti produk yang baru, perusahaan mengeluarkan biaya bahan bakunya 1.200.000, biaya tenaga kerja langsungnya 300, BOP yang dibebankan 100, hingga total untuk menghasilkan 100 unit ini perusahaan memerlukan tambahan 1.600.000 seperti itu. Maka bagaimana Pak perlakuan akuntansinya? Nah, di sini ada 2 langkah. Yang pertama, mencatat biaya produksi awal. Jadi produksi awal kan kita pengennya 1.000 unit. Nah, berarti kan yang kita catat adalah debitnya barang dalam proses karena masih dalam proses pengerjaan. Terus mengkreditkan biaya-biaya BPBL, BTKL dan BOP yang sesungguhnya. Jadi dicatat biaya produksinya. Yang kedua adalah mencatat biaya tambahan. Jadi kan mengeluarkan tadi untuk mengganti yang produk rusak, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan produksi 100 unit. Nah, perhitungannya, nah di sini di informasi di soal 1.600.000 totalnya. Terus setiap komponen 1.200.000 dari sini, dari soal. Oke, selanjutnya langkah 3, menentukan penyebab kesalahan produksi untuk barang cacat barang rusak, barang rusak tersebut. Nah, di sini yang kita nilai ada 2, kesalahan internal atau kesalahan dari konsumennya. Ketika misalkan nih, saya pengen produksi, kalau misalkan kesalahan internalnya kan misalkan kita produksi, misalkan ada tombol yang tidak berfungsi atau apa, kan itu bisa ditoleransi. Nanti tidak di sini jika penyebabnya adalah pihak internal karena keteledoran atau kelalaian dalam pengerjaan produk tersebut, maka biaya perbaikan tidak boleh dibebankan ke konsumen dan tidak boleh menambah harga jual ke konsumen. Jadi tidak mau dong misalkan produk rusak kok masa konsumen akan menambah biaya produksinya, kan nggak mungkin. Jadi yang atas keteledoran internal ya pasti penggantian biayanya ya harus internal juga begitu. Jadi ini untuk perhitungan biaya per unitnya adalah, nah di sini kan kita hitung bahwa kita mengeluarkan biaya ini 1.600.000 karena kan tadi awal kita produksi kan 20 juta nih. Ini kan 20 juta. Nah, setelah kita tambah 1.600.000 berarti kan bertambah untuk memproduksi tersebut. Berarti biaya per unit 21.600.000. Ini total biaya produksi. Berarti kan tadi karena ada penambahan 100 unit, maka total yang kita produksi jadi 1.100 dah. Terus dibagi dengan 1.100 undangan, sama dengan jadi untuk per undangan tersebut harganya adalah 19.636,36 undangan. Maka jurnalnya adalah produk rusak, kita catat produk rusak. Terus namanya BOPS adalah BOP yang sesungguhnya, karena kan di sini untuk tambahan kan termasuk kayak seperti yang definisi dari BOP adalah biaya yang tak terduga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tak terduga. Jadi di sini karena di sini ada tambahan yang tak terduga, ada yang proses yang rusak, maka dari itu selisihnya itu diakui sebagai BOP yang sesungguhnya, pengeluaran tak terduga yang sesungguhnya. Berapa? Nah, produk rusaknya ini kan harga jualnya yang ini kita tentukan di awal kan 1 juta. Nah, kita hitung untuk yang barang dalam BOPS-nya ini diperoleh dari 1 juta ini biaya ini kan ini kan untuk per unitnya. Yang rusak berapa? Nah, yang rusak kan ini, yang rusak tak tulis, yang rusak sama dengan ini kan biaya per unitnya. Kalau yang rusak adalah 100 unit kan, 100 unit dikalikan dengan Rp 19.636,36, berarti sama dengan Rp 196.000 ya, ya 1.963.636. Nah, ini kan. Nah, berarti kan untuk 100, jadi untuk 100 produk yang rusak kan dihargai
biaya per unitnya 1.963 karena per unitnya adalah 19.636. Ya, bulatkan saja komanya. Nah, untuk produk rusak yang kita telah ditentukan di awal kan harga jualnya 1 juta nih. Terus, nah ini 900 BOPS ini kan karena ini kan sesungguhnya dia perusahaan ini mengeluarkan 1.963, tapi karena yang tadinya kita tentukan di awal adalah 1 juta, maka selisihnya adalah menjadi dianggap atau diakui sebagai BOPS, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Berarti selisih produksi 100 unit dengan harga jualnya. Nah, terus selanjutnya persediaan barang jadinya. Nah, karena di sini kan kita awalnya kita produksinya 20 juta, maka persediaan barang jadinya tetap yang kita catat adalah 20 juta. Nah, sehingga barang dalam proses kita jumlahkan semua untuk produk rusak, BOPS dan persamaan barang jadi sehingga diperoleh 21.963.636 rupiah seperti itu. Nah, ini kan jurnal ketika kita sudah menyelesaikan produk tersebut nih. Nah, bagaimana jurnal untuk kita menyerahkan barang tersebut kepada konsumen? Nah, ini kan karena pesanan diserahkan. Nah, tergantung kita catatnya kas kita menjualnya secara tunai, piutang usaha ketika kita menjualnya secara kredit. Nah, yang kita catat adalah 26 juta. 26 juta ini dari mana, Pak? Nah, ini jurnal ketika barang berhasil dijual ditambah dengan biaya produksi, berarti HPP produksi ditambah dengan margin. Nah, margin ditentukan di awal adalah 30% lebih tinggi dari biaya produksinya, berarti yang kita kalikan adalah kita pengen margin 30% dengan biaya produksi yang kita keluarkan adalah 20 juta, ya kan? Berarti ketemu, berarti untuk kita menjualnya ini total yang kita dapatkan adalah 26 juta cash ya. Misalkan ini jual tunai 26 juta. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencatat harga pokoknya bagaimana? Nah, ini yang karena kini pencatatnya adalah secara perpetual, maka yang kita debit adalah harga pokok penjualan, yaitu sebesar sama 20 juta dan persediaan barang jadi 20 juta. Nah, yang kita akui seperti itu. Nah, yang kedua, asumsi kedua adalah ini disebabkan oleh perubahan pesanan dari konsumen, ya kan? Jika penyebabnya adalah dari pihak konsumen, maka biaya tambahan produksi ulang dibebankan ke konsumen dan menambah harga jual ke konsumen setelah dikurangi dengan harga jual barang rusak, dan harus dihitung dahulu biaya per unitnya. Sehingga misalkan nih, saya adalah perusahaan konveksi, ya kan? Saya punya konsumen produk yang telah kalau misalkan pesanan kan masih modelnya gimana, motifnya apa, gimana, ukurannya seperti apa, kan sudah ditentukan di awal nih. Nah, ketika produk ini penyebabnya adalah konsumen, berarti ketika produk tersebut sudah jadi, tapi karena perubahan selera konsumen kok kurang apik ya, motifnya kurang greget. Nah, misalkan Pak, saya pengen misalkan motifnya jangan diganti kayak gini, misalkan bisa nggak jahitannya didedel. Nah, itu kan karena keinginan konsumen, maka di sini akan ditambahkan biaya yang rusak tersebut akan ditambahkan ke biaya per unitnya. Nah, catatnya seperti apa ini? Nah, rugi produk dalam rusak kan tadi 1 juta yang kita catat, terus persediaan barang jadi 20.600.000 yang tadinya kita terima 21.600.000 ini kan. Terus kita ini barang dalam proses adalah tadinya 21.600.000, kita persediaan barang jadinya 20.600.000 seperti itu. Ini jurnal ketika pesanan berhasil diselesaikan, biaya produksi awal dikurangi rugi produk rusak gitu. Nah, bagaimana ketika kita sudah menyelesaikan produk tersebut terus diserahkan ke konsumen, sudah misalkan sudah memperbaiki motif atau ukuran yang mungkin sesuai dengan keinginan konsumen, maka kita akan mencatatnya sebagai kas 28.080.000 rupiah. Ini diperoleh dari jurnal ketika barang dijual ini, karena tadi telah menentukan persentase keuntungan yang atau margin yang kita inginkan, maka yang kita catat adalah yang tadi ini, persediaan barang jadi yang kita catat, yang untuk perkalian ini yang kita terima atas penjualan. Itu kan 20.600.000 ini ditambah dengan margin 30% yang kita inginkan dikali dengan 20.600.000, sehingga diperoleh dari total penjualan yang kita terima adalah 26.780.000. Jadi lebih menguntungkan mana? Nih, coba saya lihat. Lebih menguntungkan ketika kita sudah menjual produk tersebut. Nah, ini
tadi kan yang di awal kan ini kesalahan internal ya. Jadi penjualannya 26 juta. Sedangkan untuk karena kesalahan konsumen kita terimanya lebih banyak seperti itu. 26 juta. Nah, kita terus catatnya adalah selanjutnya harga pokok penjualnya adalah 20.600 dan persediaan barang jadi adalah 20.600.000 seperti itu. Nah, nanti karena ini kan berhubungan dengan produk rusak kan berhubungan dengan produk cacat. Nanti kita bisa membedakan. Ini saya tidak memberikan laporan yang seperti kemarin untuk laporan harga perhitungan harga pokok produksi untuk produk rusak dan produk cacat. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan di 13, kan itu nanti membicarakan tentang sistem harga pokok lanjutan, nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk untuk membedakan konsep antara produk yang rusak dan produk yang cacat seperti itu. Semoga bisa dipahami, atau nanti bisa kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan di via online, bisa di via offline besok hari Kamis bisa ditanyakan secara langsung seperti itu. Kita belajar tentang perhitungannya langsung. Untuk pertemuan ke-11 kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.